warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Nanda. Saya adalah salah satu relawan yang turun ke Lumajang, Jawa Timur untuk merespon erupsi Gunung Semeru. Saya sedang berada di Candi Puro, Lumajang, Jawa Timur. Dan tentunya saya tidak sendiri. Saya sedang bersama dengan salah seorang praktisi di dunia anak-anak, yaitu Kak Thoyib. Selamat sore Kak Thoyib. Baik Kak Nanda, sore. Apa kabar Kak Thoyib? Alhamdulillah Kak Nanda, alhamdulillah baik. Ya, Kak Thoyib ini adalah salah seorang praktisi di dunia anak-anak. Mungkin nanti kita akan berkenalan dengan Kak Thoyib secara detail dan lengkap dengan Kak Thoyib langsung. Baik Kak Nanda, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Nanda, saya kenalan dulu ya. Jadi saya Kak Thoyib. Aktivitas sehari-hari saya memberikan training motivasi untuk anak-anak usia SD, SMP, SMA, consulting. Jadi orang konsultasi misalnya, Kak Thoyib, saya mau bikin program untuk anak-anak nih, begini. Biasanya orang bercerita tentang apa program yang sebaiknya kita bikin, biasa gitu Kak. Jadi seputar anak-anak, remaja gitu. Anak dan remaja, tapi banyak fokusnya di anak-anak. Oke, itu event organizer yang dibuat Kak Thoyib sendiri itu ada dari tahun berapa Kak? Jadi kalau event, jadi gini, kalau IO yang saya bikin mungkin belum terlalu lama, tetapi saya dari sekitar tahun 97 itu mulai mengenal dunia anak-anak. Nah, 2001 saya mulai belajar banyak tentang training anak-anak di Darut Tauhid Bandung waktu itu. Nah, sekitar 2006 alhamdulillah saya ketemu Ustaz Yusuf Mansur. Dari sana pun saya juga banyak belajar dari beliau. Nah, gitu. Gitu Kak. Oke. Jadi ini adalah Kak Thoyib ini adalah salah seorang praktisi dunia anak-anak yang sudah cukup lama terjun ke dunia anak-anak dari tahun 97 ya Kak. Cuman fokus di dunia anak-anak itu mulai tahun 2005 saya udah mulai fokus Udah mulai fokus di tahun 2005. Oke. Kak Thoyib sendiri sekarang kan ada di Candi Puro, Lumajang, Jawa Timur. Dari berangkat dari Jakarta tujuan ke Candi Puro, Lumajang, Jawa Timur itu tujuannya untuk apa Kak? Ya, jadi gini Kak, setiap kali ada musibah datang, itu yang pertama banget itu saya ingat adalah itu anak-anak, gitu. Jadi yang saya ingat adalah bagaimana kondisi anak-anaknya, yang saya kebayang adalah bagaimana anak-anak berlarian, berteriak, nangis, gitu ya. Bagaimana anak-anak ingin nyari tempat perlindungan, gitu. Lalu saya kemudian berpikir bahwa anak-anak ini harus kita temani, harus kita kawal, harus kita ajak bermain-main, harus kita harus membersamai mereka gitu. Dan akhirnya saya kemudian jadi ada beberapa program yang saya bilang, oh ini harus dilakukan di sebuah pengungsian gitu Kak. Oke, berarti Kak Thoyib tuh setiap ada bencana atau musibah yang datang di Indonesia, Kak Thoyib mikirin tuh anak-anak gitu mikirin ya. Anak-anak gitu. Bukan tidak mikirin orang dewasa ya Kak ya. Iya, Tapi saya bagaimana orang dewasa kan mungkin bisa lebih mandiri, bisa lebih punya keputusan, bisa lebih bergerak cepat bagaimana apa yang harus dilakukan gitu. Iya benar-benar. Karena anak-anak kan pasti butuh pendampingan dan gitu. Mungkin tidak semua orang punya ilmu untuk mendampingi anak yang terkena bencana mungkin karena mereka punya shocknya sendiri gitu ya Kak. Betul. Oke. Lalu kenapa Kak Thoyib ini memilih dunia anak-anak sih Kak? Ini pertanyaan baik nih, pertanyaan bagus banget nih ya. Jadi gini Kak, kenapa mungkin bukan Kak Nanda aja yang bertanya ya. Jadi gini, kenapa harus anak-anak gitu? Nah, saya bilang begini, para orang tua yang hari ini sedang punya karya, sedang memimpin gitu adalah remaja di masa lalu, dan remaja di masa lalu pun dia adalah anak-anak di masa sebelumnya gitu. Jadi saya bilang penting banget bagi kita itu membersamai anak-anak dalam rangka mempersiapkan generasi berikutnya gitu. Jadi ketika ada bencana terjadi, yang saya pikir oh iya ya, anak-anak ini harus diselamatkan dalam tanda petik ya, karena yang menyelamatkan pasti Allah gitu. Tapi saya waktu itu kita bilang kita benar-benar harus pegang anak-anak ini, kita betul-betul harus perhatikan gitu. Jadi mungkin seperti Kananda perhatikan ya gitu ya. Saya kenal Kananda mungkin beberapa hari yang lalu ya, tapi mungkin Kananda mungkin bisa melihat bagaimana
anak-anak itu. Jadi bagaimana anak-anak itu akan bersikap seperti apa. Jadi tergantung bagaimana kita mengkondisikan mereka gitu Iya, ya. benar Mungkin sekali. seperti itu Kak. Oke, siap. Menurut Kak Toyib sendiri juga trauma healing atau pendampingan anak itu seperti apa sih Kak? Baik, mungkin Kananda ya, kalau bahasa trauma healing sih sebenarnya rada berat ya. Trauma healing, bagaimana menyembuhkan trauma, bagaimana menyembuhkan psikis orang, terutama anak-anak gitu ya. Mungkin teman-teman psikologi lebih paham secara teori gitu ya, lebih paham, lebih mengerti gitu. Dan juga mungkin para ustadz gitu ya, bisa lebih memahami bagaimana pendekatan, bagaimana menyembuhkan hati gitu kan. Nah tapi kita sendiri, misalnya saya dan teman-teman itu mungkin termasuk Ananda ya, bagaimana menghadirkan sebuah kegiatan yang membuat anak-anak bukan hanya lupa kepada kejadian kemarin, bukan hanya senang dan riang, tapi kalau buat saya sih bagaimana anak-anak kembali dapat sentuhan yang itu mungkin tidak mereka dapatkan gitu selama ini gitu. Karena kan kalau hanya bicara menghibur ya Kananda ya, kalau hanya bicara menghibur itu kan mungkin bisa dilakukan oleh banyak orang ya, membuat anak-anak riang, tertawa gitu. Tapi kita ingin yang lebih dari itu adalah bagaimana ketika misalnya seperti di Majene misalnya ya. Iya. Di Majene itu kan Anda ada seorang anak sampai itu pas subuh dia datang ke posko saya ngebangunin saya. Iya. Kak Toy, subuh Kak gitu. Dan itu buat saya, bikin saya bahagia banget. Dan saya perhatikan para orang tua di wilayah bencana itu, akhirnya mereka merasa, ih anak saya sholat, ih anak saya rajin belajar Quran. Nah itu yang mahal banget Kak gitu. Iya, iya. Jadi para orang tuh kelihatan dari air muka orang tuh bahagia. Bahkan ketika saya pulang itu, saya di Majene enggak lama ya, hanya sekitar 2 mingguan. Tapi begitu kepulangan kita, anak-anak menangis, begitu kepulangan kita, para orang tua melepas kita dengan raut wajah yang seperti sedih gitu kan, itu Iya. sesuatu yang sebenarnya saya lihat orang-orang tua tuh merasa terbantu gitu, terbantu dengan kehadiran kita gitu, bahwa bukan tugas kita bukan hanya menyenangkan, bukan hanya meriangkan, tapi mencerahkan anak-anak, sehingga anak-anak tahu, oh iya ya aku pentingnya sholat, oh iya ya pentingnya aku mempelajari Al-Quran. Itu yang mahalnya Kak di situ Kak. Oke. Berarti untuk Kak Toyib sendiri ini, Kak Toyib menyebut Kak Toyib sendiri itu trauma healer atau pendampingan Iya. anak atau Iya. gimana fokusnya? Jadi mungkin gini Kak, jadi saya relawan yang saya fokus kepada bagaimana saya bisa membersamai anak-anak dan anak-anak mendapatkan sesuatu dari kegiatan yang kita jalankan. Intinya seperti itu Kak. Orang kan biasanya bilangnya trauma healing ya. Iya. Udah deh sekalian trauma healing jadinya. Ah, Gitu. Oke. Berarti trauma healing ini bisa dilakukan oleh nggak hanya psikologi saja, tapi tadi Kak Toyib menyebutkan ustadz juga bisa gitu ya. Karena kan itu bicara hati, bagaimana hati yang tadinya sedih jadi gembira gitu Oke, kan gitu. Hati yang tadinya dia sebenarnya merasa terpukul, tapi bagaimana dia bisa bangkit gitu. Sebetulnya gitu Kak ya. Kalau saya ngeliatnya di situ. Berarti dalam momen pendampingan anak ini tidak hanya menghibur atau meriangkan semata gitu ya, Betul. tapi kita harus bisa menyentuh anak-anak agar apa yang kita berikan nanti bisa membekas ketika kita pulang gitu Nah, ya itu Kak. bekas, betul. Bicara bekas tuh jadi akhirnya betul Kak, membekas. Jadi saya jadi sedikit meloncat ya. Iya, nggak Tentang apa-apa. membekas itu, jadi betul beberapa hari kemarin tuh saya dihubungi oleh ibu-ibu dari IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Pengurus Pusat. Nah, saya ditelepon oleh mereka untuk bicara tentang trauma healing. Karena kata mereka, Kak Toib, ini kami ada dana bagaimana kita bikin trauma healing center gitu ya. Tapi saya ngasih masukan di sana gitu. Ngasih masukan salah satunya adalah, Bu, belajar dari beberapa tempat. Itu ada beberapa tempat yang adik-adik anak-anak di wilayah bencana itu, misalnya di Luwu Utara waktu pada saat itu banjir bandang itu gini Kak, pas banjir bandang itu keadaannya jadi saya masuk ke situ, ke wilayah perkampungan gitu. Di situ banyak penampungan. Itu sampai hampir 24 jam, pagi, siang, sore, kadang-kadang malam itu saya ketemu anak-anak. Saya bersama anak-anak ngaji, sholat dan sebagainya. Itu sampai akhirnya alhamdulillah forum Masjid Musola BSD itu bikin semacam saung gitu Kak. Jadi saung itu berfungsi sebagai saung motivasi, saung tahfidz, saung
bacaan gitu. Akhirnya kita meninggalkan bekas. Bekasnya berupa bangunan itu yang kemudian anak-anak bisa berkegiatan walaupun kita udah pulang. Jadi biasanya kalau anak itu akhirnya merasa terkesan dengan kehadiran kita tuh seperti mahasiswa yang KKN, Kak. Jadi Iya, benar. ketika kita pulang kita ditangisi, bukan Iya. bukan karena kita pengen ditangisi ya. Iya. Jangan sih mah ngeri juga ya kita gitu. Tapi bagaimana ketika kita pulang mereka kemudian merasa hatinya, iya kakaknya pulang gitu, dan itu Kak, otomatis itu mereka biasanya kita belum nyampe rumah mungkin, Kak udah sampai mana, kita baru sehari 2 hari, Kak kapan kesini lagi, itu berarti teman-teman udah mendapatkan hati di anak-anak. Nah akhirnya karena kita meninggalkan bekas itulah kemudian adik-adik mereka akan meneruskan kegiatan-kegiatan mereka, apalagi kalau kita meng-hire relawan lokal yang ada di situ. Iya. Akhirnya mereka lah yang meneruskan apa yang kita kerjakan di situ, gitu Kak. Oke, iya. Iya, bicara soal bekas tadi, saya juga punya pengalaman sih, Kak. Gimana, Satu. Kak? Waktu saya terakhir turun ke bencana Ambon, gempa, saya juga alhamdulillah deket dengan anak-anak di sana gitu. Alhamdulillah. Kebetulan pos saya ini deket sama kamp pengungsi, Iya, betul. kamp pengungsi anak-anak. Maksudnya di situ rata-rata sih anak-anak gitu kan. Karena saya waktu itu fokus di dapur sehat anak juga. Jadi saya gak jauh-jauh dari anak-anak juga gitu kan. Jadi setelah saya pulang tuh mereka tetap hubungin saya sampai beberapa bulan ya, betul, 5 bulan, 6 bulan gitu. Kanada sehat gitu, video call juga gitu, mungkin Masya mereka Allah. nanya Betul, gitu betul, kan. betul. Jadi saya juga ngerasa ternyata saya segininya ya Benar. di hati mereka atau Betul. di mata mereka Betul, gitu ya. betul. Dan itu buat saya jadi kayak saya semangat buat turun ke bencana atau menolong orang korban-korban tuh ya, karena itu saya pengen membekas di hati mereka gitu. Bener Kak, betul Kak. Jadi bener Kak, apa yang kita lakukan kan gini Kak ya, itu akan berbanding lurus. Jadi tingkat gini, teorinya adalah semakin kita mencintai, menyukai anak-anak, maka itu dia akan kita dapatkan gitu. Iya. Jadi semakin suka, anak-anak juga akan semakin suka. Mungkin sederhana ya, kalau kita lihat ketemu anak-anak lalu kita bilang, adek, tuh lihat responnya. Berbeda dengan kalau kita ketemu dia, kita biasa aja. Iya. Itu sangat beda Kak. Iya, benar-benar. Gitu. Saya juga sering mengalami sih Kak kayak gitu. Saya juga bingung, maksudnya saya sendiri mungkin biasa aja gitu ke anak, tapi anak-anak begitunya ke saya gitu. Betul. Mungkin ada sesuatu yang bikin anak-anak jadi Betul, Kak. punya ikatan sama Betul, saya. ada ikatan emosional, betul Iya. Kak. Jadi kayak sentuhan-sentuhan sederhana yang karena datangnya dari hati, Iya, itu akan beda Kak. Beda dengan sentuhan yang formalitas, Iya, gitu benar-benar. akan beda. Iya. Makanya kalau hati Kananda seneng ketika ketemu anak seneng, lalu pada saat itulah kemudian lahir dalam hati anak-anak pun ya seneng ketemu kita, karena kan akan terasa. Gitu. Iya, betul sekali. Betul. Oke. Kemudian pentingnya pendampingan anak atau trauma healing pada pada saat di lokasi bencana itu gimana sih Kak? Betul Kak, begitu pentingnya karena pada saat itu pertama memang anak-anak dalam keadaan bersedih. Yang kedua, karena pada saat itu bisa jadi banyak orang tua juga yang bersedih, yang belum siap dengan keadaan yang diterima, maka biasanya ketika orang tua sedih itu akan menurunkan hal yang sama ke anak-anak gitu. Sekarang gini, ketika orang tua emosi, capek dan sebagainya, itu biasanya anak kena imbas. Iya. Gitu kan. Misalnya kita Benar. lagi banyak kerjaan nih, seorang ibu, anaknya rewel, anaknya tiba-tiba ibu itu jadi marah-marah ke anaknya gitu misalnya. Nah, pada saat di tempat bencana pun ketika dalam keadaan misalnya mungkin merasa tertekan gitu ya, itu sedikit banyaknya memang akan berpengaruh ke anak-anak. Maka di sanalah kemudian kita hadir menjadi bagian dari orang-orang yang tetap bisa menjaga stabilitas emosional anak-anak, yang di situ kita menghibur, menemani, membersamai gitu kan, dengan cara-cara yang menyenangkan. Karena saya bilang gini, menangkap lalat itu lebih mudah dengan madu daripada dengan cuka. Iya. Gitu. Jadi menghadapi anak-anak pun itu sebetulnya lebih mudah dengan kita menyenangkan. Makanya saya bilang teorinya adalah senangkan dulu baru kita arahkan. Iya, Jangan betul, langsung mengarahkan. Senangkan dulu, ambil dulu hatinya. Dapetin hatinya dulu ya. Dulu. Baru Gitu nanti kan. kita Baru iya. kita akan bisa mengarahkan dari situ. Iya, So, betul sekali. Kemudian yang dilakukan KTP sendiri pada pendampingan anak di lokasi bencana itu gimana sih Kak? Yang dilakukan pendekatan ya. Pendekatan yang dilakukan. Iya benar, misalnya pendekatannya adalah saya gini Kak. Pertama adalah seperti yang teori yang tadi itu, pertama adalah bagaimana kita hadir menjadi orang-orang yang meriangkan suasana mereka gitu ya.
bagaimana kita hadir. Kalau teori dari guru saya itu kan, dari Agim ya, teorinya adalah aku aman bagimu, aku menyenangkan bagimu, aku bermanfaat bagimu. Teori itu aja dulu kita amalkan. Pertama, bagaimana menjadi pribadi yang membuat anak jadi aman. Jadi begitu kita datang, anak merasa aman. Jangan sampai kita, contoh sederhananya misalnya kita senyum, ade, assalamualaikum, gitu kan. Kita tuh menyapa mereka gitu, bagaimana suasana hatinya jadi aman. Kedua, menyenangkan, gini, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini misalnya, kayak tadi misalnya Kak, ini Masya Allah hari ini Kak, pas banget hari ini, saya tadi jalan ke sebuah tempat jauh dari sini, saya ketemu anak-anak tuh awalnya merasa seperti, siapa sih kakak ini gitu, seperti takut gitu. Dek, sekarang kakak mau ngasih pertanyaan, coba kakak mau ngasih pertanyaan tentang hafalan Quran gitu ya. Saya bilang, yang bisa jawab kakak kasih hadiah, karena waktu itu saya bilang, harus dapat apresiasi buat orang-orang yang punya hafalan gitu kan. Itu Kak, Masya Allah Kak, mereka langsung riang gembira, langsung pada ngumpul orang-orang kan. Itu beberapa jam kemudian sampai saya bikin snap WhatsApp ya dari mereka tuh. Mereka bilang, Kak, seneng ketemu kakak gitu kan. Intinya bagaimana mereka langsung, ada yang langsung follow saya, karena kan di antara mereka ada yang bilang gini Kak, ada yang nanya gini, Kak, YouTube channelnya apa gitu kan. Itu kita bukan buat YouTube channel sebenarnya, buat saya posting di Instagram gitu kan. Nah, Kak Aksal selaku fotografer bilang, nggak ada, tapi katanya ada akun Instagram. Ternyata Masya Allah Kak, kita kan ngiranya setelah Kak Aksal bilang gitu ya biasa aja, tiba-tiba ini siapa yang follow, kok orang dewasa, ibu-ibu, ternyata anaknya pakai akun ibunya. Tapi saya bilang, bagus nih dia pakai akun ibunya, sehingga ibunya bisa ngelihat aktivitas dia di Instagram. Nah, itu Kak, sampai akhirnya saya bilang, Masya Allah, saya merenung gitu, iya ya bener ya, menangkap lalat itu lebih mudah dengan madu daripada dengan cuka gitu. Saya habis tadi siang itu saya bilang, Masya Allah, saya sampai terharu itu Kak, sampai terharu gitu. Jadi bagaimana menghadirkan perkenalan sekejap, tetapi anak-anak merasa, aku ketemu kakak baru gitu kan. Itu Kak intinya. Akhirnya nanti continue terus-terusan. Continue Kak, itu jalan masuk kita. Jadi saya bilang jangan dulu banyak mengatur, tapi bagaimana kita disenangkan dulu. Karena kita harus masuk dulu. Jangan sampai mereka bikin tembok. Kalau udah bikin tembok kita nggak bisa masuk. Tapi begitu kita tahu kuncinya, begitu gini, orang yang mau merapihkan apa yang ada di dalam rumah, maka dia harus masuk rumah dulu. Cari dulu kuncinya, buka pintunya, tidak merusak pintu, tidak mendobrak, masuk dengan tenang, kita bisa rapikan isi rumah. Tapi kalau kita dengan mendobrak, dengan kita belum ada di dalam tapi mau merapikan, nggak bisa. Gitu, mau merapikan dari luar ya nggak bisa Kak. Gitu. Oke, jadi pendampingan anak itu nggak bisa sekali dua kali kan nggak ya bisa, Kak? Jadi harus terus-terusan continue gitu kan ya Kak? Nggak bisa Kak, makanya saya kalau turun ke daerah bencana itu minimal 2 minggu saya minimal harus di situ. 2 minggu, sebulan lebih gitu Kak. Karena mengkondisikan anak-anak itu harus continue gitu. Pertama menyenangkan, kedua akhirnya kita bagaimana membentuk, intinya adalah bagaimana membentuk karakter jadinya Kak. Jadi sehingga bencana yang mereka terima itu menghasilkan hikmah, di mana hikmahnya adalah mereka jadi lebih baik gitu. Mungkin sebelum itu mereka tidak terbiasa dengan seperti yang kita kondisikan, tapi setelah itu akhirnya mereka jadi seperti itu gitu. Mungkin nah itu saya bilang tadi di masjid itu orang-orang tua, Kak kemarin waktu kakak belum sampai di sini anak-anak tuh nggak jelas Kak mau ngapain aja gitu Kak, sampai bilang begitu. Berarti kan sebenarnya kehadiran kita diperhitungkan oleh mereka gitu, oleh para orang tua gitu. Mereka kemarin Kak sebelum kakak hadir ke sini itu mereka cerita gitu. Berarti pendampingan anak itu sangat penting sekali di lokasi bencana, karena anak-anak tuh sebelum kedatangan kita mungkin ya, atau sekedatangan teman-teman Katoib atau profesi yang sama, mereka anak-anak tuh bingung melakukan apa gitu. Jadi kegiatan dilakukan tuh monoton saja gitu ya Kak. Betul. Kemudian yang menjadi tolak ukur anak-anak tuh bisa dikatakan bisa mungkin bisa dilepas atau menjadi baik gitu. Iya, tolak ukur ya Kak ya. Jadi kalau bicara tolak ukur kan memang nanti akan relatif ya Kak ya. Tapi kalau saya melihatnya adalah ketika mereka udah mulai terbiasa dengan, misal yang sangat prinsip buat saya adalah misal mereka udah mulai sholat 5 waktu itu Kak. Jadi setiap waktu mau waktu sholat itu anak-anak tuh datang, Kak sholat di mana sekarang gitu Kak. Jadi kan kita gini Kak, di tempat bencana tuh ada masjid, ada musola darurat gitu ya. Ada memang yang kita misalnya di teras rumah atau di mana, karena kan namanya tempat darurat gitu. Nah itu ada anak-anak bertanya, Kak sholat asarnya di mana? Nah itu udah jadi semacam pertanda bahwa kita udah mulai
alhamdulillah udah mulai berhasil mengkondisikan anak-anak gitu. Dan itu harus continue, jangan terputus gitu. Nanti akan diteruskan oleh siapa? Oleh para orang tua di situ gitu, oleh para orang-orang dewasa, misalnya kakak-kakak kelasnya, misalnya yang di situ mahasiswa. Dan itulah jadi tugas bersama. Setelah kita pergi harus ada yang melanjutkan. Iya, emang harusnya ada yang lanjut. Jadi pendampingan itu dilakukan kepada ibunya juga, mungkin Ayah dan kepada ibu. kakak-kakak yang lebih tua daripada di Iya, situ ya. betul Oke, gitu siap. Kak. Terus sejak kapan sih Kak Thoyib ada di dunia anak-anak, terutama di lokasi bencana pada pendampingan anak itu sejak kapan Kak? Iya, kalau dengan dunia anak-anak tuh tahun 96 97. Nah, tapi saya mulai turun ke dunia anak-anak ke pendampingan anak-anak di daerah bencana itu pada saat tsunami 2004 Aceh. Oh, Itu kan tsunami. Desember 2004 Iya, ya. di Aceh. Desember. Betul. Nah, saya sebulan setelah tsunami Januari 2005 saya turun ke tempat pengungsian di Aceh, Kak. Iya. Dengan bahasa yang sangat jauh berbeda, dengan kerusakan yang 80% Aceh luluh lantak, katanya 80% hancur lebur seperti habis di blender. Iya. Itu dengan daerah-daerah yang sangat berjauhan, itu saya masuk ke Waalaikumsalam kata. Nah, itu saya masuk ke daerah-daerah bencana yang dengan bahasa yang sangat beragam. Jadi bagaimana pendekatannya? Ternyata satu, Kak, bahasa universal itu salah satunya adalah bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita menyapa. Begitu kita tersenyum, begitu kita menyapa, itu nyambung, Kak. Gitu. Insya Allah. Waktu berarti tahun 2000, ini lokasi bencana ya Kak? Bencana. Berarti tahun 2004 pada bencana tsunami Aceh gitu ya? Iya. Untuk kondisi Januari. kondisi anak-anak di sana itu gimana Kak waktu pertama kali Kakak datang? Jadi pertama kali datang itu seperti biasa, kalau mungkin seperti halnya kebanyakan anak-anak gitu ya. Dia ketika ada orang yang menemani dia dengan keriangan, maka dia akan riang gitu ya. Saya hadir ke situ, saya ajak bermain-main, lalu mereka banyak yang bercerita. Iya Kak, waktu itu aku lagi, ada yang cerita lagi di kamar mandi, ada yang cerita, mereka bercerita tuh bagaimana keadaan hari itu, pagi itu kan kejadiannya pagi ya Kak ya. Iya, Terus saya bilang, mungkin kita nggak pernah kebayang bagaimana mereka menyelamatkan diri ya. Iya. Tapi memang Allah yang Maha Kuasa, bagaimana akhirnya banyak anak-anak yang selamat gitu, padahal banyak orang dewasa juga yang meninggal. Tapi memang Masya Allah gitu, dari situ saya dengerin cerita mereka, lalu saya ajak main-main, lalu memang yang pasti ajak sholat, ajak ngaji gitu. Mungkin seperti itu Kak. Kalau Kakak nanti tadi nanya bagaimana pendekatannya, ya pendekatannya pasti salah satu kebutuhan anak-anak adalah bermain-main gitu. Jadi pasti selalu bermain-main, dengan pendekatan bermain-main dengan apa yang mereka butuhkan, maka kita masuk dari situ gitu. Siap. Kemudian dari sekian untuk Kak Thoyib sendiri, pendampingan anak ini di lokasi bencana sudah berapa kali turun sih? Saya memang tidak hitung ya Kak ya. Tidak, Saya tidak hitung. Sudah banyak sekali ya teman-teman. Saya tidak hitung Kak, tapi memang saya ingat kemana-mananya aja. Saya mungkin rada ingat ya kemana-mananya aja gitu. Beberapa yang besar-besar saya hadir. Mungkin kalau yang besar mungkin Kakak ingat ya di mana aja ya. Terus yang lainnya kayak di Pangandaran, kayak waktu daerah Tatar Sunda gitu yang kena waktu itu apa ya, gempa tsunami ya, saya lupa ya. Tsunami yang Selat Sunda ya. Yang Pangandaran segala macam itu ya. Terus itu saya turun juga kalau nggak salah. Iya, saya turun kayaknya. Lalu yang kayak di Pandeglang, banjir bandang. Tapi yang selain yang itu kan yang gede-gede tuh. Nah, alhamdulillah saya hadir di lokasi gitu untuk membersamai anak-anak. Ya Kak, dari sekian banyak lokasi yang pernah Kakak datengin, lokasi mana aja sih Kak yang Kak Thoyib rasa tuh paling menarik, menantang, atau punya cerita yang unik lah gitu? Iya, iya. Jadi mungkin banyak tempat ya Kak yang menarik, unik, menantang, menyenangkan. Pokoknya semuanya sih menyenangkan ya. Iya. Tapi ada beberapa tempat yang misalnya ada tempat yang rada sedikit menegangkan, misalnya di Aceh gitu ya. Itu berjauhan dari satu pos ke pos yang lain, ada yang lewat hutan segala macam. Nah, itu ya Allah jauh banget, tapi kita menikmatinya adalah ini di wilayah bencana, ketika orang-orang kesusahan kita menjadi orang-orang yang belajar berbagi kebaikan gitu di tempat itu gitu. Jadi itu yang membuat kita seperti senang ya bisa melakukan sesuatu buat orang lain gitu. Nah, ada lagi di waktu Sulawesi Tengah ya Kak ya. Waktu itu bencana apa Kak? Gempa. Oh, gempa ya. Palu, Donggala, Palu, sama Donggala. apa? Satu lagi tuh Palu, tiga tempat. Palu, Apa ya? Saya juga lupa. gitu ya Kak ya. Iya. Itu ada satu wilayah Kak, Astagfirullahaladzim, itu Masya Allah. Kan saya malam-malam sampai sana Kak, Iya. sampai pengungsian. Nah, udah biasa aja kan.
anak-anak dengan bahasanya yang sangat jauh berbeda gitu ya. Eh, tapi kita kan harus selalu adaptif ya, apalagi teman-teman yang membersamai anak-anak itu. Nah, masya Allah pas pulang siang, tadi kan malam tuh, pas pulangnya siang Kak, masya Allah saya bilang gini, begitu ngelihat medan perjalanan itu, saya bilang nanya ke yang lain, kemarin kita lewat sini, iya, astagfirullahaladzim, saya nggak kesini lagi deh. Dan Kak, ternyata Kak, itu di situ sedikit banget relawan, ternyata Kak, masya Allah, masuknya itu Kak, jalanan sempit hanya cukup bersatu mobil, di sini lereng gunung, di sini jurang. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, udah pasrah aja saat itu. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, oh pantesan sedikit banget relawan yang masuk ke situ Kak. Jadi tidak semua orang juga mungkin mau dan siap untuk di tempat itu menegangkan, penuh tantangan gitu Kak. Oke. Ya berarti Kak Toib sendiri tadinya nggak sadar kalau misalnya lokasi yang Kak Toib datang itu ternyata cukup dikatakan seram sih enggak ya, cukup menegangkan gitu ya. Iya benar. Okay. Tapi ada Kak di Majene ya, Sulawesi Barat itu kita di sebuah tempat yang sinyal nggak ada, bukan hanya sinyal internet, bahkan seluler pun nggak masuk. Jadi itu masya Allah. Tapi yang membuat saya bahagia dan menyenangkan adalah bagaimana saya dengan warga yang tadi saya bilang, mereka ketika kita pulang tuh nangis, warga tuh ketika saya mau pulang, Kak nanti malam makan rumah saya ya Kak. Lalu ada yang Kak besok pulang jam berapa, saya mau bikinin kue dan sebagainya. Itu mereka ada ngasih buah dan sebagainya gitu. Jadi saat itu tempatnya memang tidak mengenakan, tapi hati kita akhirnya terhibur oleh bagaimana kita ketemu mereka yang sangat sangat menerima kehadiran kita gitu Kak, gitu. Sinyal nggak ada, ATM, SPBU jauh. Jadi kalau kita mau ke ATM, ke SPBU itu Kak hampir mungkin 10 kilo, 7 kilo sampai 10 kilo mungkin, berkelok-kelok pegunungan, kanan jurang, kiri lereng. Itu masya Allah Kak. Oke. Duh, masya Allah berarti deh. gempa Subhanallah. di Majene itu bencana gempa ya Kak ya? Bencana gempa. Ya berarti Gempa. Kak Toib, lokasi yang paling berkesan itu tuh semua lokasi berkesan Banget Kak, berkesan. Semua lokasi berkesan dan punya cerita sendiri Punya ya cerita Kak? sendiri Kak. Ini Kak ada lagi di Lombok itu sampai Kak kita mau mandi sampai tengok kanan kiri dulu. Kenapa? Karena kita mandi di belakang rumah warga yang itu udah hancur sehingga tidak ada tembok kan Kak. Iya benar. Itu Kak sampai nengok dulu ada orang gitu Kak. Dan itu Kak masuk kamar mandi yang atapnya itu segini, itu pakai terpal. Bayangkan Kak, saya masuk ke kamar mandi itu jongkok gini Kak. Coba bayangkan buka bajunya gimana seperti itu. Masya Allah juga. Itu tantangan banget Kak. Tapi iya Kak. Masya Allah. Bener. Tapi enggak Kak. Tapi pulang dari sana kita jadi makin bersyukur pas sampai rumah. Ih, enak banget gitu. Nah, Apa Kakak tadi mau nanya apa? Iya, saya juga punya pengalaman di Lombok gitu kan. Untuk mandi, ngomongin mandi juga, saya juga kebetulan tuh di rumah relawan yang mungkin sama dengan yang kondisinya Kak Toib sebutkan gitu. Dan kebetulan waktu itu beberapa kali Lombok tuh pas saya kesana, susulan. Iya, gempa susulan. Iya, gitu. jadi pas saya mandi gempa susulan datang dan nggak mungkin saya Iya, masya Allah itu. iya, itu deg-degannya luar biasa itu kan. Benar tuh. Subhanallah. Iya benar tuh. Emang lokasi bencana yang kita datangin punya cerita sendiri gitu ya Kak. Jadi tidak ada yang bisa diklasifikasikan. Iya, betul. Mana yang menarik dan mana yang Betul. Oke. Kemudian tadi kan pasti di setiap lokasi bencana itu kan Kak Toib pasti harus adaptasi dulu gitu ya Kak, dengan mungkin warga di sana gitu kan, terus kondisi di sana juga. Kendala yang Kak Toib hadapi pada saat pendampingan anak di lokasi bencana itu seperti apa sih Kak? Kendalanya ya? Kendalanya sebenarnya kalau saya sih lihatnya ini Kak, mungkin ya. Ini sederhana sih kendalanya ya. Misalnya itu sih sebenarnya bukan kendala ya, kayak misalnya gini. Susah air misalnya ya, buat mandi dan sebagainya, atau misalnya kesulitan yang tadi itu. Saya yang paling terasa adalah sebenarnya ketika kita tidak bisa memberikan kabar dan menerima kabar. Contoh di Majene gitu. Ada juga di Lombok, ada daerah namanya Obel-Obel, itu nggak ada sinyal Kak. Jadi kita harus jalan beberapa kilo dulu untuk mendapatkan sinyal. Sama kayak di Majene. Majene bahkan lebih sulit lagi sinyal gitu. Kalau di Lombok namanya di daerah Obel-Obel itu kita, untuk saya
adik-adik bilang, kak aku anterin, itu jalan sekitar 2 kilo ke pinggir pantai untuk mendapatkan sinyal saya menerima SMS, WhatsApp atau saya mengirim WhatsApp. Jadi nggak bisa saya ngasih kabar, nggak bisa memberikan kabar apa yang terjadi sekarang. Iya, benar-benar. Apalagi live Instagram, apalagi kita mau video call, Iya. nggak bisa. Untuk memberi kabar ini aja agak susah gimana. Betul, Iya. betul. Itu mungkin terkendalanya seperti itu. Kalau bahasa sih sebenarnya kita dengan bahasa senyum, dengan bahasa ramah itu udah, masya Allah, udah masuk gitu. Iya, karena saya sendiri pun pas turun ke bencana gempa Ambon, mungkin bukan kendala ya, maksudnya hambatan yang saya hadapi itu mungkin bahasa sih Kak, termasuk karena mereka itu rata-rata ngomongnya berbicaranya tuh bahasa-bahasa timur ya gitu. Iya, iya, iya. Sedangkan bahasa Indonesia tuh mereka jarang bener. ngomong. Jadi saya kebetulan di sana ada relawan lokal, jadi mereka bisa translate lah istilahnya Iya, gitu. betul. Jadi kadang bahasa itu bisa menjadi sebuah kendala, cuman tidak begitu berarti karena ada solusinya tadi relawan lokal itu. Betul. Kemudian pertanyaan terakhir sih Kak ini, pesan yang bisa disampaikan kepada para relawan terutama yang fokus di dunia anak-anak agar mereka bisa lebih maksimal lagi dalam melakukan pendampingan anak di lokasi bencana. Baik, gini kan Nanda, yang pertama adalah seperti halnya kita tersenyum, tersenyum jangan sampai hanya di bibir, jangan hanya sampai di mulut. Juga tidak cukup di muka saja, tetapi anggota tubuh kita gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana kita orang bahkan tahu bagaimana bahasa tubuh kita tuh kita menerima dia. Misal ketika ketemu anak-anak misalnya ya, anak-anak akan merasakan bagaimana kita menerima dia gitu. Kita dengan menikmati, adik gimana coba gitu. Itu bahasa-bahasa yang kalau kita bukan hanya mulut yang bicara, bukan hanya muka yang kelihatan tersenyum, tapi memang kita menerima dia, betul-betul menerima. Kenapa? Oh ini kenapa? Coba lihat kakak. Wah, gitu. Itu sederhana Kak, tapi itulah bagaimana kita menyelami anak-anak gitu. Jangan kita yang ingin dipahami oleh anak-anak, karena kita pernah menjadi anak-anak dan anak-anak belum pernah menjadi orang dewasa. Gitu. Berarti pesan yang disampaikan kepada relawan dari Kak Thayyib sendiri pribadi untuk relawan yang ingin turun ke lokasi bencana terutama di dunia anak-anak, berarti kita harus pertama kali menyelami dunia anak gitu ya Kak. Kita harus pertama kali senang dengan anak-anak dulu. Suka, betul. Iya, kita harus menyesuaikan anak-anak ini inginnya apa gitu, bukan adaptif. Iya, berarti kita tidak boleh bisa sejajar dengan anak-anak betul. gitu ya. Merasakan empati, merasakan apa yang dirasakan anak-anak. Oke, siap. Gitu. Oke, jadi dari awal kita ngobrol sampai terakhir kita ngobrol, berarti kesimpulan yang bisa saya ambil berarti anak-anak itu pendampingan anak-anak itu tidak bisa dilakukan 1 atau 2 hari atau sekali 2 kali dilakukan secara terus-menerus kontinu agar anak-anak yang kita dampingin bisa istilahnya mandiri ya Kak. Betul. Mandiri, bisa melakukan sesuatunya dengan baik. Ketika kita pergi mereka bisa melakukan yang kita berikan, yang kita biasakan, yang kita tanamkan. Betul, iya. Oke, jadi kemudian pendampingan anak itu juga tidak bisa kita hanya menghibur, menyenangkan dengan mungkin dikasih mainan atau semata gitu istilahnya. Jadi kita harus benar-benar masuk ke dalam si anak-anak dunia anak-anak itu. Kita harus benar mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sepele tapi itu mungkin membekas di anak-anak gitu ya Kak. Betul Kak. Masuk ke suasana hati mereka, masuk ke dalam bagaimana perasaan mereka gitu. Seperti itu. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan si kondisi hati anak-anak gitu ya Kak. Berarti pendampingan anak-anak itu juga sangat penting di lokasi bencana karena pendampingan anak itu kan anak-anak kan tadinya terkena musibah gitu kan ya. Jadi mungkin mereka mengalami shock yang yang ada pada dirinya. Jadi mereka butuh mungkin bermain gitu ya Kak, dengan dibantu oleh teman-teman dari Kak Thayyib atau teman-teman profesi yang sama gitu kan. Karena menurut Kak Thayyib tadi orang tua tuh belum siap atau mungkin
dengan adanya bencana mungkin orang tua masih belum siap dengan apa namanya kehidupan bukan kehidupan apa ya Kak, belum siap membantu anak-anaknya anak-anak. untuk bermain gitu ya Betul, Kak. karena belum siap mungkin menjalani kehidupan yang normal ya, Iya, iya, karena oke. saat itu kan tidak normal. Oke, Dalam oke. tanda petik. Siap. Jadi terima kasih ya Kak Toyib untuk waktunya Baik, sore Kananda. ini. Kak. Terima kasih teman-teman telah menyimak obrolan saya dengan Kak Toyib. Baik. Semoga teman-teman yang ingin turun langsung ke dunia anak-anak atau turun langsung ke lokasi bencana bisa dilakukan dengan baik dengan yang Kak Toyib dan teman-teman yang teman-teman Kak Toyib lakukan gitu. Sekian Kak Toyib, terima kasih atas waktunya. Iya Kananda, tapi mungkin ini Kak sebagai Gimana? tambahan sedikit aja ya. Ya, boleh ya? boleh. Jadi mungkin Kananda tadi seperti yang Kananda bilang pesan-pesannya, salah satunya adalah tadi pesannya udah sampaikan. Pesan yang lain itu misalnya gini Kak, kita harus meninggalkan jejak. Oh iya benar. Kita harus meninggalkan bekas. Misalnya kan kalau tempat monumental itu biasanya meninggalkan ini monumen ini karena dulu pernah terjadi ini gitu ya. Nah, ketika kita hadir sebuah pengungsian lalu kita saat itu mendapatkan banyak anak-anak yang alhamdulillah kita kondisikan dengan baik, lalu kita berada di situ menjadi sentral kegiatan anak-anak. Nah, kita tinggalkan Kak di sana Kak, apakah itu berupa saung motivasi, saung nanti jadi rumah tahfidz, apa taman bacaan Al-Qur'an, sehingga memang itu jadi semacam sejarah pemantik memantik semangat anak-anak. Ketika kita tinggalkan pun mereka tetap punya semangat dan itu bisa diteruskan oleh teman-teman relawan lokal yang kita hire pada saat kejadian kita melakukan kegiatan trauma healing. Berarti ada sesuatu yang ditinggalkan dari kita, entah itu berupa barang atau berupa apa namanya? Tempat kegiatan. Iya gitu ya. Siap. Oke. Ada lagi Kak yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah? Sudah kan? Oke, siap. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.